Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayah yang begitu deras mengalir kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan semoga dengan syukur yang selalu kita tingkatkan, nikmat itu benar-benar terjaga pada diri kita, terutama nikmat diniyah, nikmat yang berkaitan dengan kebaikan agama dan juga akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepadanya, sehingga nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, innan ni'ama idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah apabila disyukuri, maka nikmat itu akan senantiasa ada pada diri kita, bahkan cenderung bertambah. Wa idza kufirat, namun apabila nikmat itu dikufuri, maka farrat, nikmat itu akan berlari dari diri kita. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dijadikan abdan syakuran, sehingga nikmat-nikmat yang ada pada diri kita yang Allah anugerahkan tetap ada pada diri kita, bahkan cenderung bertambah. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita juga bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan majelis kita secara online. Semoga walaupun secara online tidak mengurangi keberkahan majelis ini. Dan semoga dengan bermajelis ini kita mendapatkan ilmu nafi dan juga amal yang saleh. Semoga apa yang kita lakukan memudahkan kita semua menuju surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengingat tentang kisah atau sejarah awal diwajibkannya ibadah puasa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa puasa di bulan Ramadan itu merupakan kewajiban yang sangat besar. Huwa ruknun min arkan al-Islam. Dia merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5. Maka dengan demikian puasa Ramadan itu hukumnya wajib bil kitabi was sunnati wa ijma'il ulama, berdasarkan dalil-dalil dari Quran, kemudian dalil-dalil dari sunnah, dan juga dari ijma'nya para ulama. Di dalam Al-Quran kita sama-sama tahu di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lainnya, di ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadhan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian hadir, yakni dia ada di negeri tempat tinggalnya di bulan tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya, siapa yang ada di negerinya, di tempat tinggalnya, dan dia menyaksikan bulan Ramadan itu hadir, maka Allah perintahkan kepadanya untuk berpuasa. Al-amru yufidul wujub. Ya, perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib. Illa madallad dalil ala khilafih. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna wajib. Maka berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa Ramadan, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian di dalam sunnah ada banyak hadis yang berkaitan dengan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di antaranya Nabi SAW menjelaskan tentang arkanul Islam. Kata Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah, yakni mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa iqamis shalah. Kemudian Islam juga dibangun di atas dasar mendirikan ibadah salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitillahil Haram bagi yang mampu untuk berangkat ke sana. Wasaumi Ramadhana. Kemudian Islam juga dibangun di atas dasar puasa di bulan Ramadan. Hadis ini ya di antara hadis yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ibadah puasa, karena dia menjadi rukun ya di dalam rukun-rukun Islam. Dan tentu para ulama telah ijma'. Faqad ajma'al ulama ala wujubis siyam fi Ramadan. Para ulama juga telah sepakat tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, faqad kafara, sungguh dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i, ya, dengan dia tidak mengingkari kewajibannya, maka kata para ulama, dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar yang terancam oleh api neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan, para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasanya sesungguhnya sudah dikenal ya di masa-masa sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini kita akan nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya di dalam risalahnya Ittihaf Ahlul Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Ya, beliau menjelaskan tentang ayat ke-183 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa. Ayat ini tentu menjadi dasar ya, menjadi dasar dalam masalah wajibnya puasa di bulan Ramadan. Allah menyatakan dengan kalimat kutiba. Kutiba itu maknanya adalah furidha, telah diwajibkan berpuasa. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini juga kewajiban puasa itu ya telah ada pada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka dikatakan oleh sebagian para ulama ketika menjelaskan tafsir ayat ini, ibadatus siyam maktubah 'alal anbiya wa 'ala umamihim min Adam ila akhirid dahri. Bahwasannya ibadah puasa ini telah diwajibkan atas para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya atas umat-umat mereka. Ya, masing-masing nabi, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pengikutnya, ada umat yang menjadi sasaran dakwahnya. Nah, puasa juga telah diwajibkan atas mereka min Adam ila akhirid dahri, dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ya akhir daripada kehidupan ini, yakni sampai datangnya kiamat. Jadi ibadah puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini ada faidah dan hikmah ya bagi kita semua, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa puasa ini termasuk ibadah yang berat begitu ya. Terlebih para jamaah yang dirahmati Allah, kita diwajibkan puasa itu sebulan penuh, imma 29 hari ya atau 30 hari ya, antara dua itu, intinya 1 bulan. Dan dalam Islam 1 bulan itu ya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, tentu ini bukan satu amalan yang ringan ya, terlebih di masa-masa di awal-awal tatkala perintah ibadah puasa 1 bulan di bulan Ramadan ini ya baru saja diturunkan Allah kewajibannya kepada umat. Ini tentu akan menjadi satu beban begitu ya bagi umat. Namun di dalam ayat ini kita bisa melihat ya bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Allah menegaskan bahwa kewajiban puasa itu bukan hanya ditujukan atau diberikan, diturunkan kepada umat ini saja. Namun kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ya. Maka dari sini kata para ulama, asy-syai'u syak idza amma sahula fi'luhu 'alan nufus. Sesuatu yang berat apabila kemudian bebannya ditanggung atau diberikan kepada banyak orang secara umum, maka sahula fi'luhu 'alan nufus. Ini akan memberikan kemudahan di dalam pelaksanaannya kepada jiwa kita. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ibadah puasa itu bukan hanya kita saja yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Ternyata umat-umat sebelum kita pun mereka juga telah mendapatkan kewajiban ini.
Sehingga ini menjadi satu motivasi besar ya bagi umat ini untuk bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah puasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diwajibkannya ibadah puasa ini memiliki sejarah ya. Ada kronologisnya. Dan dijelaskan di dalam sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu bahwa furidha siyamu syahri Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah, bahwa wajibnya puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika Nabi SAW 13 tahun di Makkah, itu belum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Walaupun ya dikisahkan Nabi sudah melakukan puasa, ya puasa Asyura ya di saat beliau di Mekah. Namun itu tidaklah wajib bagi Nabi SAW. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah di tahun kedua dari hijrahnya ke Madinah, maka turunlah syariat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dari sini kita mengetahui wasamar Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan ibadah puasa Ramadan itu selama 9 kali Ramadan semasa hidupnya. Dan itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Ya, beliau mengatakan Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadana tis'a sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Nabi puasa Ramadan selama 9 tahun. Artinya semasa hidupnya Nabi menjalankan puasa Ramadan itu 9 kali. Li'annahu furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah. Karena Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Jadi turun perintahnya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal sanat 11 minal hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah. Berarti ada 9 Ramadan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beribadah puasa selama 9 kali semasa hidupnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Shalih Fauzan menyatakan fas-siyamu idzan faridatuhu ala jami'il umal. Ya. Faridatus siyam ala jami'il umam. Bahwa kewajiban ibadah puasa ya, itu merupakan kewajiban atas setiap umat. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuh. Meskipun berbeda cara dan juga berbeda waktu pelaksanaannya. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, kana shaumu min qablina minal atamah ila lailat al-qabilah kama kana fi ibtida'il Islam. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala bahwa puasa orang sebelum kita adalah mulai dari atamah. Atamah itu ketika hari mulai gelap, ya, ketika mulai gelapnya malam sampai kapan? Ilal lailatil qabilah, sampai datang malam berikutnya. Jadi mulai dari waktu atamah, ya ketika malam sudah mulai gelap, ya itu ya antara ba'dal maghrib atau ba'da isya gitu ya. Ketika hari sudah mulai gelap. Berarti selesai waktu maghrib masuk ke waktu isya, atamah. Sampai kapan?
mereka berpuasa sampai datang malam berikutnya. Berarti lebih panjang begitu. Kalau kita kan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Di Indonesia rata-rata sekitar 13 jaman begitu ya. 13 jam atau kurang dari itu atau lebih sedikit dari itu. Nah, kalau umat-umat terdahulu, kata Sa'id bin Jubair, ya mereka mulai puasa itu dari waktu atamah, ketika malam sudah mulai gelap sampai datang malam berikutnya. Berarti hampir 2 kali lipatnya puasa kita, sehari semalam begitu ya. Thayyib. Dan ini sebagaimana puasa di permulaan Islam. Thayyib. Wa qala Al-Hasan, kemudian Al-Imam Al-Hasanul Basri juga mengatakan, kana shaumu Ramadan wajiban 'alal yahud lakinnahum tarakuhu wa shamu yawman minas sanati za'amu annahu yawma gharaqi fir'aun wa kadzabu fi dzalika fa inna dzalika al-yawm yawmu Asyura. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata bahwa puasa Ramadan dulunya juga wajib atas orang-orang Yahudi. Akan tetapi ternyata mereka meninggalkannya. Dan mereka berpuasa 1 hari dari 1 tahun. Jadi mereka meninggalkannya, kemudian mereka hanya puasa 1 hari dari 1 tahun. Di mana mereka menyangka bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Padahal mereka telah berdusta akan hal itu. Karena hari tersebut adalah hari yang disebut dengan Yaumu Asyura. Kemudian beliau pun mengatakan di sini, wa kana shaumu aidan wajiban 'ala nasara. Demikian pula puasa itu wajib atas orang-orang Nasrani. Lakinnahum ba'da an shamu zamanan tawilan sadafu fihi al-har asy-syadid. Fakana yashqu 'alaihim fi asfarihim wa ma'ayishihim. Fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim ala an yaj'alu siyamahum fi faslin minas sanati baina asy-syita'i was-sayf faja'aluhu fi ar-rabi' wa huluhu wa hawwaluhu ila waqtin la yataghayyar. Jadi puasa itu juga wajib atas orang-orang Nasrani. Namun ya setelah mereka berpuasa beberapa waktu lamanya, dan ternyata salah satu di antara puasa tersebut bertepatan pada musim yang sangat panas dan terik. Dan itu begitu berat bagi mereka di dalam perjalanan mereka, ya ketika mereka safar, juga ketika mereka mencari ma'isyah atau mencari nafkah. Maka akhirnya dibuatlah kesepakatan di kalangan para pemimpin, tokoh agama, pemuka yang ada di tengah-tengah mereka, untuk kemudian mereka memindahkan ibadah puasa mereka itu pada satu musim. Dan mereka pilih antara musim dingin dan musim panas. Ya, sehingga ya mereka bisa menjalankannya ya dalam kondisi yang nyaman, tidak mendapatkan keberatan sama sekali. Dan mereka jadikan puasa mereka pada musim semi. Dan mereka jadikan waktu tersebut tidak berubah-ubah lagi waktunya. Kemudian saat mereka merubah, mereka mengatakan, tambahkanlah 10 hari dalam puasa kalian sebagai kafarat, penggugur dari apa yang telah mereka perbuat. Sehingga puasanya mereka menjadi 40 hari. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu penjelasan bahwa ternyata orang-orang Yahudi ya, kemudian juga orang-orang Nasrani ya pernah mendapatkan kewajiban ibadah puasa ini. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka merubah-rubahnya ya. Mereka merubah-rubahnya, dan dari situlah para jamaah yang dirahmati Allah, mereka dikatakan orang-orang yang munharif. Ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka dikatakan merubah-rubah agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga klaimnya mereka iman kepada Nabiullah Isa, iman kepada Nabiullah Musa adalah klaim yang tidak mendasar sama sekali. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, Syekh di sini menjelaskan kepada kita kalimat
la'allakum tattaqun. Taib, sebelum itu para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita juga bisa memahami ya bagaimana Islam itu memberikan tahapan, memberikan proses ketika mewajibkan ibadah puasa kepada umat ini. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kanu fi awalil Islam mukhayyarin bainas shaum wal fidyah. Jadi sejarah puasa itu ada pada dua tahapan. Ada pada dua tahapan. Tahapan pertama, awalnya mereka itu adalah mukhayyar bainas shaum wal fidyah. Mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah melaksanakan puasa ataukah dia membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin setiap hari. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa memilih puasa itu lebih baik daripada memilih fidyah. Dan ini disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu, maka hendaknya dia itu membayar fidyah. Hendaknya dia membayar fidyah. Orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, jika mereka tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, yakni memberikan makan kepada seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Nah, ini proses pertama atau tahapan awal ya sebelum puasa Ramadan itu benar-benar diwajibkan secara mutlak. Jadi awalnya adalah diberi pilihan mau berpuasa atau membayar fidyah berdasarkan ayat tadi. Walaupun Allah menyatakan puasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, itu tahapan pertama. Di tahapan kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tsumma nusikha at-takhyir bi ijabis shaum 'ainan. Kewajiban berpuasa akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pilihan. Artinya kesempatan untuk memilih antara puasa dan fidyah itu dinasakh, yakni dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara mewajibkan ibadah puasa itu secara ainan ya. Jadi menjadi fardu ain, tidak ada lagi pilihan antara puasa dan membayar fidyah. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan itu hadir, maka falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Ini kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dihapuslah ya kesempatan untuk memilih. Jadi menjadi wajib ain ya bagi siapa saja yang melihat atau hadir di tempat tinggalnya, dia masih hidup ya, ketika melihat datangnya bulan Ramadan, dia wajib untuk berpuasa. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun membayar kafarat dengan memberi makan kepada orang miskin
di ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bagi orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka para jamaah yang dirahmati Allah, mereka masih dibolehkan untuk membayar fidyah. Ya, seperti orang-orang yang jompo, ya, orang-orang yang sangat berat sekali, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka mereka membayar fidyah. Atau orang-orang yang sakit dan tidak ada harapan dari kesembuhannya, maka mereka juga membayar fidyah. Adapun bagi orang-orang yang punya kemampuan, maka wajib atas dirinya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu dua proses, ya. Dua proses atau dua tahapan tentang sejarah diwajibkannya ibadah puasa. Kemudian di sini dijelaskan wa hikmatu dzalika at-tadarruj fit tashri' war-rifqi bil ummah li'annahum lamma lam ya'lufu as-shaum kana ta'yinuhu 'alaihim ibtida'a fihi masyaqqah. Jadi ada hikmah dari proses tahapan diwajibkannya ibadah puasa ini. Apa hikmahnya para jamaah yang dirahmati Allah? Hikmahnya dari tadarrujnya kewajiban puasa, berangsur-angsurnya kewajiban puasa dalam dua tahapan tadi, ini tentu memberikan keringanan, ya. Memberikan keringanan, ya, bagi umat ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah juga dalam rangka untuk, ya, mereka bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan kelapangan hati, ya, dengan kemudahan. Karena ketika itu mereka tidak terbiasa berpuasa, ya, maka ditentukannya puasa atas mereka dari awal mulanya. Ini tentu perkara yang berat bagi mereka. Maka dengan proses tadi, dengan tahapan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, ya, supaya benar-benar umat ini bisa memulai, ya, untuk membiasakan diri berpuasa dan mereka menunaikan kewajiban bisa dengan maksimal. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah proses dari diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Nanti di sana ada pembahasan, ya, bahwa kalau kita lebih meresapi tentang kewajiban ibadah puasa ini, maka kita akan mendapatkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat ini untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Begitu, ya. Nah, salah satu di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita bahas di awal, ternyata ibadah puasa ini juga telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum kita. Tentu berbeda, ya, ketika kita dikasih perintah, dikasih beban, ya, untuk menjalankan sesuatu. Tentu berbeda ketika beban itu dilimpahkan hanya kepada kita saja, ya, dengan ketika beban itu juga dilimpahkan kepada banyak orang selain daripada kita. Ini tentu akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Kemudian tadi, ya, ternyata prosesnya pun bertahap, ya, tidak langsung wajib secara ain, tapi Allah memberikan takhyir, ya, memberikan pilihan. Nah, ini diantara kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas umat ini. Maka kemudahan yang Allah berikan ini tidak boleh kita sia-siakan, ya, seharusnya disyukuri dengan cara kita memaksimalkan
ya ibadah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dan kita membahas persiapan-persiapannya. Ini salah satunya adalah dalam rangka itu, dalam rangka kita lebih bisa maksimal ya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena walau bagaimanapun orang yang siap dengan orang yang tidak siap itu berbeda. Nah demikian. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun bisa meresapi ya bagaimana kemudahan yang Allah berikan. Allah itu mewajibkan kita puasa hanya 1 bulan dari 1 tahun. Artinya kalaupun ada orang 11 bulan blank tidak pernah puasa, paling tidak 1 bulan ini ya, 1 bulan Ramadan ini jangan sampai dia lengah, jangan sampai dia tidak berpuasa. Allah cuma minta 1 bulan dari 12 bulan. 11 bulan kita diberi keleluasaan, kebebasan, silahkan makan, silahkan minum ya, silahkan tidak berpuasa, walaupun anjurannya ada ya, puasa-puasa sunnah ya. Namun 1 bulan, yakni di bulan Ramadan, jangan sampai kita tidak berpuasa ya. Ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah, puasa kita tidak seperti puasa sebelum orang kita ya, tidak seperti puasa orang-orang dahulu. Puasa orang dahulu tadi disebutkan oleh Sa'id bin Jubair ya, mulai dari waktu atamah ya, ketika malam sudah mulai gelap, kemudian berlanjut nanti masuk waktu subuh, waktu pagi, waktu siang. Nah mereka baru berbuka waktu maghribnya, berarti malam dan hari, sehari semalam gitu ya. Masya Allah, kita berpuasa itu dari fajar sampai terbenamnya matahari ya. Artinya apa di sini? Hakikatnya kita cuma mindahkan jadwal makan saja, begitu kan? Kita hanya mindahkan jadwal makan saja, toh kita tetap makan. Bahkan ada anjuran untuk sahur ya, walaupun hasawat minal ma, walaupun kita hanya meneguk beberapa tegukan air. Artinya ada sahur di situ, makan sahur ya. Apalagi orang kita ya, orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi belum makan gitu. Maka makan sahur itu juga ada yang pakai nasi begitu. Walaupun Nabi menjelaskan yang terbaik itu adalah kurma. Nikmat sahuril mu'min at-tamr ya, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah gitu ya, kita pun tetap berbuka ya, waktu datangnya maghrib bahkan kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dengan tamar begitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah ya. Artinya ini beragam macam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tidak ada alasan apapun ya untuk kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, puasa Ramadan itu wajib bagi kita semua, kecuali ada yang punya uzur syar'i dalam masalah ini ya. Maka siapa saja yang dalam kondisi mukim, sehat afiat ya, dia tidak sedang sakit ya, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas, berpuasalah ya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, raja'a thawabillahi ta'ala ya, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya 1 hari puasa saja kalau kita ikhlas karena Allah ya, dikatakan salah satu fadilahnya kita akan selamat dari api neraka ya. Maka bagaimana kalau sebulan? Bagaimana lagi kalau orang itu betul-betul menjadi ahli siam, dia tidak hanya Ramadan berpuasanya, tapi juga dia berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, yakni puasa-puasa sunnah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang dibahas menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi ilmu nafi ya, menjadi bekal bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita nanti. Semoga Allah menyampaikan kita semua di bulan Ramadan dengan kondisi yang sebaik-baiknya, yang siap ya lahir dan batin untuk menunaikan kewajiban beribadah puasa di bulan Ramadan, dan juga anjuran untuk melaksanakan amal-amal sunnah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.